Namanya Doni. Usianya baru 32. Sehari-hari ia dikenal warga sebagai penjaga parkir di sebuah warung padang dekat masjid kampung. Tapi ada sisi gelap dalam hidupnya yang hanya Tuhan dan langit malam yang tahu. Dia sering mencuri dari kotak amal masjid. Bukan karena lapar, bukan karena kepepet, tapi karena keserakahan. Paling juga cuma recehan, gumamnya setiap kali tangan kotornya menggerayangi celah bawah kotak amal kayu. Sudah 7 kali ia melakukannya. Dan anehnya, tak pernah ketahuan. Tapi malam itu, langit terasa berbeda. Angin berembus pelan, namun menusuk. Daun-daun tak bersuara, dan suara jangkrik pun lenyap. Doni berdiri di depan masjid yang sepi, hanya lampu gantung redup yang menyala di teras. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Sepi, aman, katanya sambil menyelipkan linggis kecil dari balik jaketnya. Dengan langkah hati-hati, ia dorong pintu masjid yang tak terkunci. Suasana di dalam begitu sunyi. Karpet hijau tergelar rapi, seakan baru selesai dipakai salat Isya. Tapi tak ada satupun manusia di sana. Langkah Doni menyentuh marmer. Gemanya mengiringi detak jantungnya. Kotak amal itu berdiri di pojok dekat tiang. Sederhana, terbuat dari kayu jati, terkunci dengan gembok yang sudah ia pelajari lama. Ia menunduk. Mulai mengungkit. Gagang linggis mencicit pelan saat mulai membuka kayu bagian bawahnya. Tapi saat kayu itu terbuka sedikit, seret, suara desis tipis. Doni berhenti. Ia tengok kanan kiri. Tak ada apa-apa. Ia lanjutkan membuka, dan saat celah terbuka penuh, suara itu terdengar lebih jelas. Desisan panjang dan gemerisik seperti ribuan ranting kering yang digeser bersamaan. Ia mengangkat kepala. Lantai marmer di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Dari bawah tiang masjid, muncul sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ular. 1, 2, 5, 10, puluhan. Mereka bangkit, meliuk, mengangkat kepala, membuka mulut. Dan semua mata ular itu mengarah ke satu titik. Ke arah Doni. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Tubuh Doni mematung. Tangannya masih menggenggam linggis, tapi kekuatannya hilang entah kemana. Matanya membelalak, seolah tak percaya pada apa yang ia lihat. Ratusan ular, semuanya berbisa, matanya merah menyala, lidahnya menjulur-julur mencari mangsa, muncul begitu saja dari setiap sudut masjid. Astagfirullah. Lirihnya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba mundur pelan-pelan. Tapi suara desis dari setiap penjuru kian mendekat. Lantai marmer yang tadi dingin kini terasa seperti berdenyut, seperti kulit makhluk hidup. Doni mencoba berdiri tegak, tapi lututnya lemas. Ia tersandung sajadah dan jatuh terduduk. Ular-ular itu tak menyerang langsung. Mereka hanya mengelilingi. Menyusun formasi melingkar, menyempit dan menyempit. Seolah mereka sedang menunggu. Doni panik. Ia lempar linggis ke arah seekor ular yang paling dekat. Tapi alih-alih melukai, linggis itu justru mental, seperti membentur dinding baja tak kasat mata. Ular itu hanya mendesis, dan tersenyum. Tidak. Itu mustahil, tapi jelas, ada sudut mulut ular itu yang naik, seperti mencibir. Kepala Doni penuh peluh.
Ia membungkuk, menggenggam sajadah, lalu mencoba berdiri. "Maaf, saya salah, saya nggak akan maling lagi," jeritnya. Namun ular-ular itu tetap diam. Hanya desisan. Hanya tatapan tajam penuh kutukan. Lalu, lampu masjid berkedip. Sekali. 2 kali. Tiba-tiba mati total. Gelap. Hanya mata ular-ular itu yang bersinar. Merah. Membentuk pola lingkaran seperti segel sihir. Dari arah mimbar, terdengar suara berat, tak seperti suara manusia. "Kau mencuri dari rumah Allah." Dan malam ini, rumah ini menagih balasnya. Doni menjerit keras, memekik, terisak. Tapi tak ada yang bisa mendengar. Masjid yang berada tepat di tengah kampung itu terasa seperti ditelan dimensi lain. Ular-ular itu mulai bergerak. Bukan menyerang, tapi merayap menaiki tubuh Doni. Perlahan, dingin dan licin menyentuh kulitnya. Mereka masuk ke balik bajunya, ke lehernya, ke telinganya. Ia meraung, menampar tubuhnya sendiri. Tapi ular-ular itu tak terganggu, seolah-olah tubuh Doni bukan lagi miliknya. Dan di kejauhan, dari menara masjid, terdengar azan, tapi bukan azan biasa. Suaranya berat, lambat, dan terdistorsi, seperti datang dari alam kematian. Tubuh Doni kini bukan lagi milik manusia biasa. Ia meraung, menggeliat, namun seolah suaranya tertelan malam. Puluhan ular kini membelit lengan dan kakinya, menyusup ke dalam celana, ke balik baju, bahkan satu di antaranya menjulur dari balik kerah bajunya dan menatap wajahnya dari jarak yang begitu dekat. Doni menahan napas. Lidah bercabang ular itu menjulur, mencium bau tubuh manusia yang kini dipenuhi dosa. "Ya Allah, maafkan aku," bisiknya lirih, seolah suara itu hanya untuk Tuhan. Tapi Tuhan pun diam. Seperti sedang menatap, memberi pelajaran. Ular-ular itu masih belum menggigit. Tidak juga mencekik. Tapi keberadaan mereka, seperti ribuan jarum menusuk jantungnya perlahan-lahan. Doni bergetar. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menangis bukan karena takut, tapi karena menyesal. Dan disitulah semuanya berubah. Suasana masjid kini seperti dalam mimpi buruk. Lampu padam, udara mendadak lebih dingin. Kabut tipis mulai merayap dari bawah pintu. Di tengah kabut itu muncul sesosok bayangan hitam tinggi besar. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain lusuh yang sudah usang, dan dari tangannya menggantung tasbih terbakar. Doni menunduk, tak berani menatap sosok itu. Lalu terdengar suara berat, tapi bukan dari sosok itu, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. "Kau mengambil yang bukan milikmu, dari tempat paling suci. Kau tertawa saat mencuri, tapi malam ini kau menangis tanpa didengar." Tubuh Doni lunglai. Ia jatuh bersujud. Tangannya gemetar menyentuh sajadah. Aku janji gak akan ulangi lagi. Aku akan balikin semua. Tolong, cukupkan ini." Tapi belum selesai ia berbicara, seekor ular besar menjulur dari arah mimbar. Tubuhnya jauh lebih besar dari yang lain. Kulitnya hitam legam, matanya merah darah. Ia merayap perlahan ke arah Doni, dan saat kepalanya berada sejajar dengan wajah pria itu, ular itu membuka mulutnya dan berbicara. "Manusia, kamu hanya takut saat sudah terlambat. Azab tidak pernah datang tanpa peringatan. Kau abaikan suara adzan. Kau abaikan hati kecilmu. Kini, giliran langit yang mengabaikan tangismu.
Doni menangis lebih keras. Tapi suara tangisnya tetap lenyap dalam hening malam. Ia kini sendirian, terkepung rasa bersalah, ular-ular yang mendesis, dan kutukan dari rumah Tuhan. Doni tersungkur di lantai marmer masjid yang kini dingin seperti kuburan. Nafasnya tersengal. Bukan hanya karena ular-ular yang membeli tubuhnya, tapi karena dadanya terasa penuh sesak, seperti ada yang menindih dari dalam dirinya sendiri. Peluh membanjiri tubuhnya. Tapi peluh itu bukan hanya air. Ia mencium aroma yang aneh, bau busuk yang tiba-tiba menyengat. Bau yang tak berasal dari ular, bukan dari bangkai, tapi seperti daging yang membusuk dari dalam tubuh sendiri. Apa ini? Lirih Doni menahan muntah. Kepalanya menoleh ke kanan, dan matanya membelalak. Cermin kecil yang biasa diletakkan di sudut masjid kini merefleksikan sesuatu yang bukan dirinya. Sosok yang ia lihat bukan Doni penjaga parkir, tapi sesosok tubuh hitam legam, dengan wajah penuh belatung, dan mata yang mengalirkan darah pekat. Itu aku, suaranya gemetar, tenggorokannya tercekat. Refleksi itu membuka mulut. Dari mulutnya keluar suara gemertak tulang, seperti rahang yang patah tapi memaksa berbicara. Kau busuk, bukan karena ular, tapi karena dosa yang kau simpan di balik senyummu setiap hari. Seketika tubuh Doni gemetar hebat. Ia mencoba beristighfar, berulang kali menyebut nama Allah. Tapi semakin banyak ia membaca, semakin kuat cermin itu memantulkan kebusukan dari dalam dirinya. Bayangan masa lalu mulai muncul satu persatu di cermin itu. Saat ia mengambil uang anak yatim di kota amal dengan tertawa kecil. Saat ia pura-pura sholat hanya agar warga tak curiga. Saat ia menggunakan uang haram itu untuk membeli rokok dan pulsa, semua dosa itu kini berbicara. Kenapa? Kenapa semua ini baru datang sekarang? Doni berteriak, setengah marah, setengah putus asa. Tiba-tiba, satu dari ular kobra itu menjulur mendekati wajahnya. Lidahnya menjilat pipi Doni pelan, lalu bersuara dalam bisikan, karena sebelum mati, manusia harus dipaksa mencium baunya sendiri. Doni menangis. Tapi air matanya berubah menjadi darah. Ia meraba wajahnya, panas. Seperti terbakar dari dalam. Ia sadar, malam itu bukan hanya azab, tapi hukuman spiritual, bahwa Tuhan sedang memaksa dirinya untuk bercermin. Dan cermin itu tak bisa dimanipulasi, ia akhirnya bersujud lagi. Tapi tidak untuk memohon keselamatan. Kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar minta ampun. Karena ia sadar, Tuhan belum menghukumnya sepenuhnya, Tuhan masih memberinya waktu. Tapi, sampai kapan? Doni masih bersimpuh, namun tubuhnya mulai melemas. Tangisnya telah berubah menjadi isakan lirih, lehernya tertunduk, dan tangan yang gemetar menekan lantai marmer dingin. Ia seperti kehilangan tenaga, seperti tubuhnya dikuras dari dalam, oleh rasa takut, penyesalan, dan kesadaran bahwa malam ini bukan malam biasa. Tapi saat ia mencoba bangkit, terdengar sebuah suara dari arah mihrab masjid. Sudah kau hitung berapa kali kau ambil uang yang bukan milikmu, Doni? Suara itu tidak seperti manusia. Dalam dan berat, menggema seperti dari dalam tanah. Tapi entah kenapa, suaranya sangat jelas di telinga Doni, seakan berbisik langsung ke dalam pikirannya. Doni menoleh. Mihrab itu kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi dari bawah karpet sajadah berwarna hijau, muncul goresan-goresan seperti akar pohon, merambat pelan, dan di tengahnya, menganga sebuah lubang hitam pekat. Lubang itu bukan bagian dari masjid. Bukan saluran. Bukan sumur. Tapi lubang itu seperti jurang tak berujung. Gelap, lembab,
dan mengisap cahaya di sekitarnya. Dari dalam lubang itulah suara itu kembali terdengar. Dosa bukan hanya soal apa yang kau ambil, tapi juga apa yang kau hancurkan. Doni menelan ludah, tubuhnya kaku. Ia berusaha berdiri, namun kakinya terasa berat, seperti diikat beban tak kasat mata. "Lepaskan aku," lirihnya. "Engkau sudah mencuri cahaya, kini kegelapan mencarimu." Tiba-tiba ular-ular itu serempak mundur, membuka jalan ke arah mihrab. Tapi bukan untuk menyelamatkan Doni. Mereka seperti sedang menggiringnya menuju lubang itu. Doni memundurkan tubuhnya. Ia merangkak, berusaha menjauh. Tapi lantai marmer kini berubah lengket, seperti lumpur hitam yang menelan telapak tangannya. Dia terjebak. Kepalanya mendongak ke langit-langit masjid yang tinggi. Tapi kini ia tak melihat lampu, tak melihat langit, hanya kegelapan. Sunyi. Tak ada suara adzan. Tak ada gema doa. Tiba-tiba ia sadar, malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam di mana azab menyamar menjadi ujian. Tapi, apakah ini masih ujian? Atau ini sudah vonis? Doni tak bisa bergerak, tubuhnya seolah menyatu dengan lantai. Jantungnya berdetak begitu cepat, namun detaknya justru tak terdengar di telinganya. Yang terdengar hanyalah desisan ular yang semakin intens, dan gema suara dari lubang hitam di mihrab yang kini terasa seperti mulut neraka. Namun saat Doni benar-benar merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu masjid. Langkah itu berat tapi pelan. Tok, tok, tok. Bukan langkah sandal, bukan pula sepatu. Tapi seperti hentakan tumit pada lantai marmer. Doni menoleh pelan dengan sisa keberaniannya. Matanya menyipit, mencoba menembus remang-remang cahaya. Seseorang berdiri di ambang pintu masjid. Sosok pria tua berjubah putih panjang, namun wajahnya tak terlihat karena ditutupi kain. Kedua tangannya menggenggam tasbih kayu tua yang besar, dan ia berjalan lurus ke arah Doni, tanpa sedikit pun menyentuh ular-ular yang kini justru membelah jalan baginya. Langkahnya tidak memantulkan bayangan. Dan setiap ia melangkah, lantai marmer seperti berubah warna, dari putih menjadi hitam, membentuk jejak gelap. Ketika sosok itu berhenti tepat di depan Doni, udara menjadi lebih dingin. Doni berusaha membuka mulut, tapi lidahnya keluh. Sosok berjubah itu lalu menunduk, dan berkata dengan suara yang dalam namun sangat pelan, "Ketika manusia mulai mencuri dari rumah Tuhan, maka bukan lagi manusia yang akan menegurnya." Tangan kanan sosok itu menunjuk ke arah kotak amal yang kini terbuka dan kosong. Tapi dari dalam kotak itu, bukan uang yang terlihat, melainkan foto Doni. Foto dirinya saat mencuri. Semua tertangkap kamera, berkali-kali. Tapi yang membuat Doni menggigil bukan itu, melainkan wajahnya dalam foto. Semua fotonya tampak berbeda. Matanya hitam seluruhnya. Seperti bukan dirinya lagi. Yang kau curi bukan cuma uang, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah doa yang dikumpulkan orang-orang saleh. Tiba-tiba sosok itu memutar tubuhnya dan berjalan kembali ke arah pintu. Ular-ular yang tadi mengancam, kini mengikutinya dalam barisan. Satu demi satu mereka menghilang dalam gelapnya malam, meninggalkan Doni yang kini sendiri, masih terikat oleh ketakutannya sendiri. Malam pun hening kembali, namun di dalam hati Doni, badai baru saja dimulai. Setelah sosok berjubah itu menghilang bersama ular-ularnya, Doni terduduk. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya, sementara matanya terus tertuju pada kotak amal yang kini seolah hidup, bernapas perlahan, mengeluarkan kabut tipis dari celah kayunya. Doni menarik napas panjang. Tangannya gemetar hebat.
Ia berusaha berdiri, namun lututnya lemas seperti tak ada sendi. Ia menyeret tubuhnya ke dinding masjid, punggungnya menyentuh marmer yang dingin, ia menutup wajahnya. Apa yang barusan kulihat? Apa aku sedang mimpi buruk? Tapi rasa dingin itu nyata. Ketakutan itu menusuk dada. Ia ingin keluar, ingin lari dari tempat ini, dari semua yang baru saja terjadi. Namun, saat ia berusaha bangkit dan melangkah menuju pintu, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu masjid menghilang. Di tempat yang seharusnya ada daun pintu kayu, kini hanyalah dinding polos. Tanpa celah, tanpa engsel, tanpa jalan keluar. Allahu Akbar, apa ini? Lirihnya, matanya membesar. Doni memukul-mukul dinding itu. Ia berteriak sekencang mungkin. Ada orang? Tolong! Saya di sini. Namun tidak ada gema. Tidak ada pantulan suara, tidak ada apapun. Suaranya seperti tersedot oleh kegelapan. Seperti tak pernah keluar dari mulutnya. Doni berbalik. Masjid itu sekarang bukan masjid yang sama. Lampu-lampu gantung redup tadi berubah menjadi lilin-lilin mati. Karpet hijau berubah menjadi kain lusuh penuh bercak merah. Dan di tiang-tiang masjid tergantung kain kafan. Ia mendekat, perlahan. Salah satu kain kafan itu menggantung rendah, cukup dekat dengan wajahnya. Ia meraih sudutnya, membuka perlahan di baliknya, ada wajah. Wajahnya sendiri. Dengan mata hitam legam dan senyum yang bengkok. Doni terjatuh, mundur ke belakang, lalu suara itu kembali. Bukan desisan. Bukan langkah kaki. Tapi suara ratusan orang menangis. Lirih. Parih. Seperti tangisan orang-orang yang kehilangan. Tangisan dari doa-doa yang pernah dititipkan dalam kotak amal yang ia rampok. Tangisan anak yatim yang tak jadi makan. Tangisan ibu janda yang uangnya hilang, tangisan mereka mengutuknya. Malam itu, Doni akhirnya menyadari satu hal yang membuatnya menyesal lebih dari apapun. Yang ia curi bukan uang, tapi harapan. Doni berdiri gemetar. Di antara tangisan tak kasat mata itu, jantungnya berdetak begitu keras, seperti ingin meledak. Masjid itu kini benar-benar berubah, seperti bukan di dunia yang ia kenal. Langit-langitnya menghitam. Dindingnya basah seperti dipenuhi lendir. Lantainya, marmer yang tadinya dingin, sekarang berdenyut seperti nadi. Aku harus keluar, aku harus pergi dari sini, lirihnya. Ia berjalan menyusuri lorong masjid, yang kini jauh lebih panjang dari seharusnya. Tidak ada ujung. Tidak ada cahaya. Hanya kegelapan pekat yang menelan langkahnya. Setiap kali ia melangkah, terdengar suara, bukan hanya desisan, tapi bisikan. Satu demi satu kau ambil, rezeki orang yang tak punya. Uang anak yatim untuk rokokmu. Kotak amal bukan untukmu, tapi kau rampas juga. Suara-suara itu seperti keluar dari dinding, dari lantai, dari dalam pikirannya sendiri. Doni menutup telinga, namun suara itu tetap menyusup ke hatinya. Aku salah. Aku ngaku salah. Ampuni aku Tuhan, teriaknya. Namun, doa itu tak naik ke atas. Ia mendongak. Di atas, langit-langit masjid terbuka, menunjukkan lubang gelap. Dari lubang itu, seekor ular turun, perlahan. Besar. Hitam. Bermata merah. Ular itu melingkar di tiang mihrab, dan dari sisiknya keluar wajah-wajah.
wajah anak kecil, wajah perempuan tua, wajah lelaki buta. Semua mereka adalah korban dari uang kotak amal yang tak pernah sampai ke tujuan. Dan ular itu adalah manifestasi dari dosa yang selama ini ia sembunyikan. Kau pikir perbuatanmu tak dilihat langit? Suara berat menggema di ruangan. Suara itu bukan manusia, bukan makhluk dunia. Doni menoleh ke sekeliling, tapi ia sendirian. Sendirian bersama suara yang menghukumnya. Kau mencuri di rumahku. Kau rampas hak orang miskin di tempat yang suci. Maka malam ini, aku tunjukkan padamu apa yang selama ini tak terlihat. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi ular. Dari lubang-lubang ventilasi, dari celah ubin, dari balik dinding, mereka muncul, menyemut, melata, mendesis. Ratusan, mungkin ribuan. Ular-ular itu bukan sekadar hewan, tapi pembawa pesan. Mereka menggeliat seperti ombak, mengepung tubuh Doni dari segala arah. Ia mundur, menabrak tembok. Tak bisa kabur, seekor ular besar merayap di pundaknya dan berbisik langsung ke telinganya. Kami belum selesai denganmu, Doni. Ular-ular itu bukan cuma mengepung. Mereka seperti menunggu perintah. Diam, namun menggigit ketenangan batin Doni. Ia berdiri di tengah pusaran tubuh-tubuh dingin bersisik yang menatapnya dengan mata merah menyala. Doni terduduk, punggung menempel di dinding masjid yang dingin. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi leher dan punggung. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Kakinya lumpuh oleh ketakutan. Tiba-tiba, dari arah mihrab, muncul cahaya kecil. Bukan terang, tapi seperti nyala pelita kuno. Dari dalam cahaya itu, melangkah seorang pria tua berjubah putih kusam, membawa tongkat dari kayu kering yang bengkok seperti akar. Pria itu tak berkata apa-apa. Ia menatap Doni dengan pandangan dalam, bukan marah, tapi pilu. Kau tahu kenapa kau dihukum, Doni? Suaranya berat, namun menyayat. Doni hanya bisa mengangguk lemah, karena kau tidak menghargai harapan. Di dalam kotak amal itu, ada doa. Ada anak kecil yang ingin beli buku sekolah. Ada ibu janda yang butuh beli obat. Ada seorang bapak tua yang ingin bawa anaknya ke rumah sakit, lanjutnya. Dan kau rampas semua itu, hanya untuk rokok dan judi? Doni terisak. Saya nggak pernah mikir sejauh itu. Saya kira uang itu nggak penting. Pria itu menggeleng, dan dunia di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Dinding masjid memudar, digantikan oleh pemandangan jalan kampung yang suram. Mereka berdiri di dekat rumah kayu yang nyaris roboh. Di dalamnya, terlihat seorang anak kecil menangis. Ia menatap kotak amal kosong di masjid, dari balik celah jendela rumahnya. Itulah doa yang tak pernah sampai. Kau bukan hanya mencuri uang, Doni. Kau mencuri harapan. Kau membunuh impian. Dan ketika seseorang merampas hal-hal itu dari orang miskin, dunia tidak akan tinggal diam. Suasana kembali gelap. Masjid itu hadir kembali. Dan ular-ular itu mulai bergerak perlahan, merayap lebih dekat. Satu di antaranya mendesis di telapak tangan Doni. Giginya terbuka, siap menyusupkan racun, bukan ke tubuh, tapi ke jiwa. Pria tua itu lenyap. Tinggal Doni dan dosa-dosanya. Ampuni aku, katanya lirih. Tapi malam itu, pengampunan belum tentu datang. Malam makin kelam. Detik terasa seperti jam. Doni terduduk kaku, dikelilingi puluhan ular kobra yang mendesis,
bergerak memutar seperti irama kutukan yang tak bisa ia hentikan. Salah satu ular, lebih besar dari yang lain, merayap perlahan ke arahnya. Warna kulitnya lebih gelap, nyaris kehitaman, dan di kepalanya ada corak menyerupai garis panah, seolah menandai siapa yang akan dihukumnya malam itu. Doni gemetar. Saya salah, saya nyesel, tolong, bisiknya, hampir tak terdengar. Namun ular itu seperti mendengar lebih banyak dari sekadar kata. Ia mendengar niat. Ia tahu apakah sesal itu tulus, atau hanya karena takut mati. Kobra besar itu berdiri tegak, 2/3 tubuhnya menjulang ke atas. Kepalanya menghadap langsung ke mata Doni. Lalu, taring ular itu menancap di lengan Doni. Tubuhnya langsung tersentak. Matanya mendelik. Rasa panas menyengat menyebar cepat dari titik gigitan. Urat-uratnya menegang, tubuhnya menggigil tanpa kendali. Ia menjerit, tapi tak bersuara. Ratusan ular lainnya mulai merayap mendekat. Tapi anehnya, mereka tak menggigit. Mereka hanya melingkari tubuh Doni, membuat satu lingkaran sempurna, seperti pagar dari dosa yang menuntut penebusan. Dalam kesakitan itu, ingatan Doni berkelebat. Wajah ibunya. Masih hidup atau tidak, ia tak tahu. Tapi ia ingat betapa ibunya sering menasihati waktu kecil. Nak, kalau kamu ambil bukan milikmu. Tuhan bisa diam, tapi dunia nggak akan. Kini kata-kata itu menggema di dalam kepalanya, jauh lebih keras dari desisan ular atau detak jantungnya yang liar. Tapi bukan hanya rasa sakit yang menyerangnya. Di pikirannya, muncul bayangan para korban. Anak-anak yang batal beli buku. Nenek tua yang tak jadi berobat. Semua karena ia curi uang dari kotak amal. Dosa itu bukan sekadar hitam di atas kertas, tapi luka di dalam hidup orang lain. Tangannya mulai mati rasa. Bibirnya membiru. Tapi aneh, Doni tak langsung pingsan. Ia malah sadar, seolah dipaksa untuk merasakan seluruh penderitaan itu satu persatu, sebelum ajal datang. Dalam tangis tertahan, ia berbisik, "Ya Allah, aku takut, aku salah, ampuni aku." Namun di sekelilingnya, ular-ular itu tak bergerak. Mereka menunggu. Seperti tahu, penyesalan belum cukup membayar semuanya. Doni masih terbaring di atas marmer dingin masjid, dengan lingkaran ular mengelilinginya. Satu gigitan kobra sudah membuat separuh tubuhnya mati rasa, tapi sisa kesadarannya justru menyiksa. Setiap detik terasa seperti satu kehidupan yang diperas sampai tetes terakhir. Dalam diam yang pekat, ia memaksa dirinya bicara. "Ya Allah," bibirnya gemetar, napas berat. "Aku tahu aku banyak salah, tapi, tolong, beri aku waktu." Namun suaranya tak kuat menembus langit-langit masjid. Kata-katanya seakan menabrak tembok tak terlihat, doanya tertahan, tak sampai ke langit. Ular-ular itu tak bergerak. Tapi dari arah kiblat, tiba-tiba muncul cahaya kecil. Seperti kunang-kunang, tapi warnanya keemasan. Cahaya itu melayang perlahan, lalu mengarah tepat ke wajah Doni. Ia memicingkan mata. Di dalam kilau samar itu, ada bayangan seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya damai, tapi sorot matanya tajam. Doni terisak, "Kiai." Sosok itu tidak menjawab. Hanya menunduk memandang Doni. Lalu, suara tanpa suara, masuk ke dalam pikirannya, "Waktu hidupmu dipakai untuk mencuri dari rumah Tuhan, maka jangan minta Tuhan melindungimu di rumahnya malam ini." Doni menangis. Tangis yang bukan sekadar takut mati, tapi tangis penyesalan yang datang telat.
Tangis yang keluar dari lubuk terdalam, tempat dosa-dosa disembunyikan manusia. Tiba-tiba, dari luar masjid, terdengar suara langkah cepat. Seseorang datang berlari. Seorang pemuda kampung yang kebetulan melihat sandal Doni tergeletak di teras. "Pak Doni? Pak Doni?" teriak pemuda itu dari luar. Tapi begitu membuka pintu, ia terhenti. Mata pemuda itu membelalak melihat lingkaran ular, dan Doni yang tergeletak di tengah, tubuhnya lemah dan gemetar. "Tolong! Ada orang di dalam! Panggil warga!" teriaknya. Namun saat itu, sosok tua berjubah putih menoleh kepadanya, dan entah kenapa, pemuda itu langsung bungkam. Langkahnya terhenti, hatinya diliputi rasa takut dan hormat yang tak bisa dijelaskan. Dia belum selesai menebusnya. Suara gaib itu bergema dalam benaknya. Sementara Doni mencoba bangkit, tapi tak bisa, lidahnya keluh. Hatinya kalut. "Allah, aku cuma pengen benerin semuanya. Kalau bisa, beri aku satu kesempatan lagi." Namun dunia tetap diam. Dan ular-ular itu belum juga pergi. Doni mencoba merangkak. Tangannya gemetar, tubuhnya setengah lumpuh. Bisa ia rasakan bisa ular mulai menyebar pelan-pelan ke dada. Tapi dalam sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba bergerak, bukan untuk lari. Tapi untuk sujud ya, sujud mungkin, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir. Ia geser lututnya. Kedua telapak tangannya menekan marmer yang dingin. Ular-ular itu tak menyerang. Tapi mereka tetap berdiri, seperti penjaga kuburan yang menunggu izin dari langit. Doni menunduk, kepalanya hampir menyentuh lantai masjid. "Ya Allah, aku malu," bisiknya, dengan air mata jatuh dari sudut matanya. "Malu aku datang ke MU setelah semua ini." Ia ingin menjerit. Tapi yang keluar hanya napas yang berat, putus-putus. "Tapi kalau kau masih izinkan, kalau kau masih bisa dengar dari hamba yang kotor ini, aku mohon, ampuni aku." Tubuhnya kini tiara penuh. Sujud dalam kesakitan. Tak peduli bisa ular, tak peduli racun yang mendesis dalam aliran darahnya, ular-ular itu mengerut. Beberapa di antaranya menunduk, seolah memahami makna gerakan Doni. Tak satu pun menyerang. Tapi waktu terus berjalan, dan tubuh Doni makin lemah. Di luar masjid, warga mulai berdatangan. Mereka menyalakan senter, memanggil-manggil nama Doni. "Doni, Doni ada di dalam." Namun tak satu pun berani masuk. Cahaya senter dari luar hanya menerangi sebagian dalam masjid, memperlihatkan siluet tubuh yang bersujud dan lingkaran ular yang masih mengelilingi. Beberapa warga mengaji pelan, ada pula yang memanggil ustadz kampung. Tapi semuanya merasa, tempat itu bukan masjid seperti biasanya malam itu. Ada suasana sakral, asing, dan dingin yang menjalar sampai ke tulang. Sementara itu, Doni merasa tubuhnya melayang. Ringan. Tenang. Matanya perlahan menutup, dan dalam mimpinya, atau mungkin kenyataan, ia melihat cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi hangat. Damai. Di ujung cahaya itu, ada sosok ibunya. Tersenyum. "Mas Doni, pulanglah," ucap sang ibu, pelan. Doni menangis. Tapi saat ia ingin melangkah ke sana, suara keras memanggil namanya dari belakang. "Doni." Ia menoleh. Sosok lelaki tua berjubah putih kembali berdiri. Tapi kali ini tak lagi menatapnya tajam, melainkan dengan mata lembut penuh air. "Sujudmu sudah dicatat langit. Tapi hidupmu belum selesai." Dan tiba-tiba, napas Doni kembali.
Dadanya mengembang. Matanya terbuka. Ia terbangun. Masih bersujud. Ular-ular itu telah pergi. Ketika Doni membuka mata, masjid terasa berbeda. Tak ada ular. Tak ada suara. Hanya lantai dingin yang kini basah oleh keringat dan air matanya. Tubuhnya masih gemetar, tapi bisa ia gerakan. Perlahan, ia bangkit dari sujud. Nafasnya berat, seperti baru berenang dari kedalaman laut. Di luar, suara warga terdengar makin ramai. Tapi langkah kaki mereka masih tertahan di ambang pintu. Doni duduk di tempatnya. Kepalanya tertunduk. Dadanya naik turun. Dalam hati, ia masih mendengar suara itu, lelaki berjubah putih, yang memberinya satu kalimat terakhir sebelum menghilang. Sujudmu sudah dicatat langit. Tapi hidupmu belum selesai. Seketika, makna kalimat itu menghantam batinnya. Tuhan belum mencabut nyawanya. Meski dosa begitu banyak. Meski ia sendiri pun merasa tak layak hidup. Doni menarik napas panjang. Perlahan ia berdiri. Sakitnya masih terasa di sekujur tubuh. Tapi ada kekuatan aneh yang menopangnya, seolah tulangnya diperkuat oleh harapan. Ia menoleh ke arah kotak amal, dan mendekat. Gemboknya masih terbuka, kayunya masih rusak. Tapi uangnya tak disentuh. Dengan tangan gemetar, Doni menata ulang bagian kayu yang terbuka. Ia tangkupkan tangan. Lalu duduk bersila di depan kotak itu, memejamkan mata. Ya Allah, kalau Kau masih beri aku hidup, izinkan aku menebus semua yang telah kulakukan. Aku tahu aku hina, tapi aku mau berubah. Langit masih gelap. Tapi fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Beberapa warga akhirnya berani masuk. Mereka temukan Doni duduk diam di depan kotak amal, seperti sedang zikir. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh bekas luka dan gigitan, tapi matanya jernih. Dan bibirnya menyungging senyum kecil, seperti orang yang baru saja selamat dari neraka. Aku nggak akan maling lagi, lirihnya saat Pak Ustadz menyentuh pundaknya. Pak Ustadz memeluknya. Tangis Doni pecah. Dan semua orang terdiam, karena tahu malam itu, sesuatu yang lebih besar dari kita semua telah terjadi. Masjid menjadi saksi, bahwa azab kadang datang bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan jiwa yang sudah lama mati. Sejak malam itu, Doni tak pernah absen salat. Ia menjadi marbot masjid, membersihkan karpet setiap pagi, dan menjaga kotak amal dengan hati-hati, seolah melindungi harga dirinya yang baru saja dibangun kembali. Tapi, masa lalu tidak akan pernah tidur. Dan terkadang, sesuatu yang telah kita buka, tak bisa ditutup begitu saja. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam itu. Doni berubah. Setiap pagi, ia datang paling awal ke masjid. Menyalakan lampu, menyapu lantai, menata sajadah, bahkan memandikan kamar mandi yang dulunya ia lewati tanpa peduli. Orang-orang mulai percaya padanya. Mereka kembali menitipkan dompetnya di kotak amal. Bahkan, beberapa anak muda kampung menjadikannya panutan. Bang Doni sekarang alim ya, kata mereka sambil tersenyum. Tapi di dalam hati Doni, luka itu belum sembuh sepenuhnya. Setiap malam, ia masih bermimpi. Mimpi tentang desisan ular. Mimpi tentang ratusan mata kuning yang mengawasinya dari bayang-bayang. Mimpi tentang dosa-dosa yang dulu ia anggap sepele, kini berubah menjadi sosok yang memburunya dalam sunyi. Dan anehnya, ia mulai melihat ular di tempat-tempat yang tak seharusnya. Di bawah tangga rumah,
Ia pernah melihat seekor ular hitam kecil, dia memandangnya sebelum menghilang. Di masjid, saat ia sedang menyapu, ia menemukan kulit ular tergeletak di rak sajadah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi Doni tahu mereka belum pergi sepenuhnya. Malam itu, Doni duduk sendirian di dalam masjid. Hanya lampu gantung yang menerangi, menggantung sedikit goyah tertiup angin. Ya Allah, kenapa masih terus menghantuiku? Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan masjid berderit. Doni bangkit perlahan. Tak ada siapapun. Tapi saat ia menunduk untuk mengambil sajadah di sudut kotak amal, seekor ular kecil melingkar diam. Lidahnya menjulur, matanya menatap tajam. Doni mundur. Nafasnya tercekat. Ia tahu itu bukan ular biasa. Apa? Ini belum selesai? Dalam keheningan masjid, ia merasa ada yang mengawasi lagi. Tapi bukan dari dunia ini. Doni tak tidur malam itu. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berlari. Satu ular kecil tadi cukup untuk mengadu kembali semua ketakutan yang ia pikir sudah terkubur. Ia merasa diawasi, dipantau. Seakan Tuhan belum benar-benar mengizinkan ia keluar dari lingkaran azab itu. Pagi harinya, Doni mendatangi Ustadz Harun, imam masjid yang sudah sepuh dan bijak. Mereka duduk di bawah pohon mangga di belakang masjid, ditemani 2 gelas teh manis dan suara burung kutilang. Ustadz, Doni membuka suara lirih. Kalau kita udah tobat, kenapa rasa bersalah itu nggak juga hilang? Ustadz, Harun hanya diam sebentar, lalu menatap Doni dengan mata teduhnya. Karena tobat itu bukan soal berhenti melakukan dosa, Doni. Tapi tentang menerima kalau sebagian dosa itu memang akan tetap membekas di hati. Doni menunduk. Hatinya perih. Bukan karena Ustadz menyalahkan, tapi karena kata-kata itu begitu benar. Lalu, kenapa ular itu masih muncul? Ustadz, suaranya nyaris bergetar. Ustadz, Harun tersenyum tipis. Mungkin itu bukan hukuman, tapi pengingat. Supaya kamu gak kembali ke jalan yang sama. Hari itu Doni merenung lama. Ia mulai sadar, azab bukan selalu berarti kemarahan Tuhan yang membabi buta. Terkadang, azab adalah bentuk cinta. Cinta yang menegur keras, agar manusia tak jatuh lebih dalam. Malamnya, Doni mengunci dirinya di masjid. Ia berdoa. Lama. Air matanya jatuh tak tertahan. Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih mengingatkanku, bahkan dengan cara yang menakutkan. Saat selesai, ia bangkit untuk pulang. Tapi langkahnya terhenti. Di depan pintu keluar masjid, seekor ular hitam besar melintang, diam tak bergerak. Matanya menatapnya, dan untuk sesaat, Doni tak merasa takut. Ia menatap balik. Nafasnya dalam. Terima kasih, sudah membuat aku sadar, gumamnya. Ular itu mendesis, lalu perlahan, menjauh dan menghilang ke semak-semak. Dan malam itu, Doni tidur tenang. Untuk pertama kalinya, Doni mulai berubah. Ia tidak lagi berkeliaran larut malam. Tak lagi memandang uang sebagai alasan untuk menghalalkan segalanya. Ia membantu membersihkan masjid setiap pagi, ikut ronda malam, bahkan beberapa kali mengantar anak-anak mengaji ke rumah Ustadz Harun. Orang-orang mulai menyadari perubahannya. Pak Doni sekarang rajin banget ya, ujar Bu Erni, ibu warung samping masjid. Tapi meski wajahnya tersenyum, Doni tahu, luka masa lalu masih meninggalkan jejak. Setiap malam,
mimpi-mimpi buruk datang menghampirinya. Mimpi ular. Mimpi desisan. Mimpi malam itu, saat ratusan kobra mengepungnya, masih terus mengunjungi tidurnya. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin dan nafas tercekat. Ia tahu, walau dosa telah ditinggalkan, bekasnya akan terus mengikutinya, seperti bayangan saat cahaya sore menyentuh tubuh kita dari belakang. Suatu malam, Doni memutuskan untuk kembali ke masjid, bukan sebagai pencuri, tapi sebagai penyembuh luka. Ia menulis sebuah surat. Dimasukkannya ke dalam kotak amal yang dulu ia bobol. Assalamualaikum. Aku Doni. Aku pernah mengambil hak kalian. Aku tahu tak ada kata yang bisa menghapus apa yang sudah kuperbuat. Tapi izinkan aku menebusnya. Dengan waktu, dengan tenaga, dan dengan hati yang sungguh ingin berubah. Esok harinya, surat itu ditemukan oleh takmir masjid. Beberapa warga membacanya. Sebagian terkejut. Sebagian terdiam. Tapi tidak ada yang marah. Tidak ada yang mengusir Doni. Yang ada, hanya diam. Dan diam itu terasa seperti pelukan. Namun malam berikutnya, ketika Doni pulang dari masjid, sesuatu terjadi. Di gang sempit dekat rumahnya, seekor ular hitam lagi-lagi muncul. Diam. Menatap. Tapi kali ini, Doni tak mundur. Ia berdiri. Menatap balik. Dan untuk pertama kalinya, ular itu tidak menghilang. Ia hanya melintas melewati kaki Doni, lalu lenyap ke rerumputan. Seolah berkata, "Aku tahu kamu sudah berubah." Dan malam itu, langit begitu tenang. Hati Doni, untuk pertama kalinya, tidak dicekam rasa bersalah. Tapi dilingkupi damai, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar bertobat. 1 minggu setelah kejadian ular terakhir, Doni mulai merasakan hidupnya berjalan lebih tenang. Ia bahkan mulai rutin ikut pengajian malam Jumat dan duduk di saf paling depan. Takmir masjid memberinya kepercayaan untuk menjaga kunci gudang peralatan dan membersihkan tempat wudhu setiap pagi. Namun pada suatu malam, selepas Isya, langit kembali tampak berat. Angin berembus pelan, dan rintik hujan turun perlahan seperti isyarat bahwa sesuatu akan datang. Doni tengah menutup pagar masjid ketika suara langkah kaki terdengar dari arah gang sempit. Tok, tok, tok. Langkah itu lambat. Berat. Seperti menyeret kenangan yang sudah lama ia kubur. Doni menoleh. Seorang pria tua muncul dari kegelapan. Kumal. Rambutnya kusut. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi sorot matanya tajam seperti pisau yang menggores masa lalu. "Aku kenal kamu," gumam Doni pelan. Pria itu tersenyum sinis. "Lama nggak ketemu, Don?" Doni menelan ludahnya. Itu adalah Pak Sarman, mantan penjaga malam lama yang dipecat karena dulu sering tidur di pos ronda, dan diam-diam membiarkan Doni membobol kotak amal. "Ngapain kesini?" tanya Doni waspada. Pak Sarman meludah ke tanah. "Aku dengar kamu udah tobat. Rajin ikut pengajian." "Munafik." Doni menahan napas. "Lo pikir dosa lo bisa hilang cuma karena nyapu masjid?" lanjut Pak Sarman. Doni menggenggam pagar. "Aku gak cari pujian. Aku cuma pengen tenang." Pak Sarman mendekat. Bau tubuhnya menyengat. "Kita dulu satu tim, Don. Kita sama-sama makan dari uang amal itu. Tapi lo ninggalin gua. Lo bersihin nama lo sendiri, sementara gua dianggap sampah." Diam. Lalu suara pelan,
Lirih namun penuh luka keluar dari mulut Doni, "Aku juga pernah jadi sampah, Pak. Tapi aku gak mau selamanya jadi bangkai." Pak Sarman tertawa. "Kamu pikir ular-ular itu datang buat kamu doang? Kamu pikir mereka udah pergi?" Tiba-tiba suara gemerisik terdengar di balik rerumputan. Doni refleks menengok. Sekilas, dia melihat ekor hitam melintas cepat. Nafasnya tercekat. "Pak, jangan bilang mereka." Pak Sarman hanya tersenyum, lalu berbalik dan menghilang dalam gelap. Malam itu, Doni sadar, masa lalunya belum selesai. Ada yang belum ia bayar, ada jiwa lain yang juga dililit dosa, dan mungkin ular-ular itu belum selesai dengan mereka berdua. Sejak pertemuannya dengan Pak Sarman malam itu, Doni tak bisa tidur. Wajah lelaki tua itu terbayang terus dalam mimpinya, selalu berakhir dengan suara desisan ular yang makin mendekat. Ia bangun dengan keringat dingin, napas terengah, dan tubuh gemetar. Di luar, langit pagi tampak murung. Awan menggantung ke labu, dan udara mengandung aroma tanah basah yang aneh. Ada firasat buruk yang merayap di balik rasa kantuknya. Menjelang sore, Doni memberanikan diri menyusuri gang belakang masjid. Ia mencari Pak Sarman, bukan untuk marah, tapi untuk bicara. Menuntaskan. Mungkin menebus. Ia menyusuri lorong-lorong sempit, melewati rumah-rumah tua dengan genteng lumutan dan tembok mengelupas. Akhirnya ia sampai di sebuah gubuk reot, hampir roboh. "Pak Sarman?" panggilnya. Tak ada sahutan. Ia dorong pintu kayu yang nyaris lapuk itu. Di dalam, ruangan gelap dan lembab. Bau busuk menusuk hidung. Ada tikar tua di lantai dan mangkuk plastik berisi air kotor di sudut ruangan. Dan di tengah ruangan, tubuh Pak Sarman tergeletak. Doni mendekat. "Pak!" Tubuh itu bergerak pelan. Lemah. Napasnya berat. "Doni, mereka datang tadi malam," bisik Pak Sarman. "Mereka siapa?" "Ular-ular itu, mereka datang dan meninggalkan sesuatu." Doni memutar tubuhnya dan terdiam. Di balik selimut, tubuh Pak Sarman penuh luka. Gigitan kecil seperti bekas taring. Dan dari balik celana panjangnya, menjulur sesuatu. Seekor ular kecil, hidup, melingkar di paha, seperti menempel pada tubuhnya. Bukan satu, tapi 3. Seolah menetaskan anak-anaknya di sana. Doni mundur, tubuhnya lemas. "Pak, kita harus ke rumah sakit," teriaknya. Pak Sarman menggeleng pelan. "Sudah, waktuku. Tapi kamu masih bisa selamat." Aku juga salah, Pak." Pak Sarman menatapnya, air matanya mengalir. "Kalau kamu benar-benar mau tobat, Don, jangan cuma bersih di masjid. Bersihlah sampai ke hati. Maafkan dirimu sendiri. Tapi jangan lari dari yang harus kamu tanggung." Doni tak mampu menjawab. Ia hanya bisa menunduk, mengangguk pelan. Hari itu, Doni mengangkat tubuh Pak Sarman ke dalam pelukannya. Membawa tubuh renta itu, meski berat dan penuh luka, ke puskesmas terdekat. Meski malam akan segera turun, dan ia tahu, malam ini belum tentu damai. Karena dosa tak hanya butuh penyesalan, dosa butuh keberanian untuk menebusnya. Malam itu, Doni kembali ke masjid. Tapi bukan dengan niat mencuri, bukan dengan linggis atau niat jahat. Ia datang hanya membawa dirinya, dengan hati yang kacau,
tubuh yang lelah, dan jiwa yang seolah diambang tebing penyesalan. Masjid itu tampak sunyi, sepi seperti malam-malam sebelumnya, tapi ada yang berbeda. Tak ada desisan. Tak ada suara gemerisik. Tapi hawa dingin merambat di kulitnya, seperti menyambut seseorang yang sudah ditunggu. Doni berdiri di depan kotak amal tempat ia berkali-kali mencuri. Ia menunduk, menyentuh kayu jati itu dengan jemari gemetar. Perlahan ia duduk bersila, menatap kosong. Ya Allah, bisiknya, pelan. Kalau ini caraku untuk menebus, aku siap. Air matanya menetes. Ini bukan permohonan agar diselamatkan, tapi permohonan untuk diterima. Apapun takdirnya. Tak lama, pintu masjid terbuka pelan. Seseorang masuk. Doni menoleh. Seorang anak kecil berdiri di ambang pintu. Bocah laki-laki dengan baju koko putih dan peci miring. Ia tersenyum, tapi mata anak itu tajam. Bukan tatapan anak biasa. "Bapak mau nyuri lagi?" tanyanya pelan. Doni tertegun. "Gak. Bapak datang buat minta maaf." "Terus kenapa malam-malam kesini sendirian?" Doni tersenyum getir. "Mungkin karena tempat ini yang paling banyak aku lukai." Anak itu mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Tahu nggak, Pak, kotak amal itu bukan cuma soal uang, tapi soal niat orang-orang yang ngasih. Ada yang ngasih sambil nangis, karena pengen anaknya sembuh. Ada yang ngasih sambil doa, biar dagangannya laku." Doni memejam mata. Air matanya jatuh lebih deras. Niat baik mereka. Bapak rampas tanpa mikir. "Iya, Bapak salah." Tiba-tiba anak itu berdiri. "Tapi malam ini, Bapak dikasih pilihan," ucapnya. "Pilihan? Ikut aku ke dalam, atau tetap di sini dan ditelan ular?" Doni terpaku. Tak sempat bertanya, anak itu sudah berjalan ke arah ruang mihrab masjid. Kakinya nyaris tak bersuara. Dan di belakang, Doni mendengar sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Desisan itu kembali. Dari setiap sudut masjid. Dari lubang angin. Dari bawah sajadah. Dari lantai marmer. Ular-ular itu muncul lagi. Kali ini tak hanya puluhan. Ratusan. Mulut terbuka. Taring berkilat. Mata merah menyala. Doni menelan ludah. Tak ada waktu untuk berpikir. Ia harus memilih. Menyerah pada ketakutan, atau percaya pada penebusan. Langkah Doni berat, tapi ia tetap mengikuti bocah kecil itu menuju ruang mihrab. Setiap tapaknya seperti menginjak pecahan dosa yang ia buat sendiri. Tapi anehnya, begitu dekat anak itu, ular-ular itu berhenti. Diam. Seolah tak berani melangkah lebih jauh. Padahal, mulut mereka masih terbuka, lidah menjulur cepat, dan tatapan penuh murka. Doni masuk ke dalam ruang kecil di balik mimbar masjid. Kosong. Hanya ada sajadah, satu Al-Quran tua, dan aroma kayu cendana yang hangat. Anak itu menatap Doni. "Kalau Bapak benar-benar ingin dimaafkan, mulai malam ini, jangan pernah lagi balik ke jalan yang sama." Doni mengangguk, menahan air mata. "Aku nyesel. Aku benar-benar nyesel." Anak itu tersenyum, lalu perlahan tubuhnya menjadi siluet terang yang memudar dan menghilang. Tak meninggalkan jejak, hanya meninggalkan bau harum dan keheningan yang menusuk dada. Seketika itu juga,
Suara desisan di luar menghilang. Doni berlari keluar, ular-ular itu sudah tak ada. Hanya lantai basah oleh embun, dan suara azan subuh yang mulai mengalun dari masjid sebelah. Doni berdiri kaku, menatap langit yang mulai memucat. Tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kelegaan. Sejak malam itu, Doni tak pernah lagi terlihat dekat kotak amal. Ia mulai bekerja sebagai marbot masjid. Setiap hari membersihkan karpet, mengepel lantai, dan memastikan semua tertata rapi. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi beberapa orang pernah melihatnya menangis di pojok mihrab setiap malam Jumat. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar, dan listrik padam. Saat jamaah datang ke masjid untuk salat Isya, mereka menemukan sesuatu yang membuat semuanya membisu. Doni ditemukan bersujud di depan kotak amal. Tak bergerak, tubuhnya hangat, tapi jiwanya sudah pergi. Di tangannya, menggenggam Al-Quran kecil yang lusuh. Di kertas yang terlipat di sampingnya, tertulis, semua kesalahan bisa dimaafkan kalau kita benar-benar minta maaf dan mau berubah. Tapi jangan tunggu sampai ular datang menagihnya. Cerita ini bukan hanya tentang azab atau tentang ular kobra, tapi tentang penyesalan yang datang terlambat atau datang tepat waktu untuk memperbaiki semuanya. Dan kita semua punya pilihan, mengulang kesalahan atau memperbaikinya sebelum terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.